وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali bersuah melalui channel YouTube ini untuk melanjutkan kajian kita tentang jalan lurus. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada pada seri yang ke-12. Kalau pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang jalan lurus, yaitu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita salah satu jalan lurus yang lain yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam firman-Nya pada surah Al-Isra ayat 9 bahwa salah satu jalan lurus yang dimaksud oleh Allah adalah Al-Quran itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Terjemahannya, sesungguhnya kata Allah, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sesungguhnya Allah telah banyak menurunkan wahyu sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Apalagi kitab yang dipegang selain daripada Al-Quran, kalau kita cermati sudah banyak yang berubah, alias bukanlah kitab asli, oleh karena terlalu banyak yang diubah oleh para pemuka agama mereka. Hal ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun." Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Keterangan ini bisa kita baca di surah Al-Imran ayat 71. Kecenderungan ahli kitab mencampur adukan antara yang hak dengan kebatilan dan cenderung menyembunyikan kebenaran yang ada
di dalam kitab mereka, membuat orang-orang yang mengikuti mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Sementara mengikuti petunjuk Al-Quran akan membuat orang-orang yang berada di atas jalannya, berada di atas jalan yang lurus, sebab Al-Quran adalah kitab Allah yang asli. Tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun Al-Quran ini diturunkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Hal ini karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Dialah yang menurunkan Al-Quran, Dia pula yang menjaganya dari gangguan orang-orang yang ingin merusaknya. Keterangan ini kita bisa baca di surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini memberikan jaminan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan di dalam ayat ini tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya, sehingga ia adalah jalan yang paling lurus yang akan membawa manusia kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebab Al-Quran akan membimbing manusia kepada kebenaran dan jalan yang lurus, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzilah min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi ilal haqqi wa ilat tariqil mustaqim. Artinya, mereka berkata, hai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran surah Al-Ahqaf ayat 30. Oleh karena itu, seorang muslim yang menginginkan jalan lurus, sebagaimana yang selalu mereka minta ketika sholat, hendaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Insyaallah, selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tetap tertuntun ke jalan yang lurus yang akan mengantar kepada keselamatan dunia dan akhirat. Semoga saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya, sebab Al-Quranlah yang akan menuntun kita ke jalan yang lurus, yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dan memang salah satu fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah menjadi huda, menjadi petunjuk buat kita selaku seorang muslim yang bertakwa. Zalikal kitab, kata Allah, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk buat kita orang-orang yang bertakwa.
selamat menempuh jalan yang lurus dengan menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Dengan Al-Quran ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tidak tersesat selama-lamanya. Bukankah ada hadis yang menyampaikan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnata rasul. Ketika beliau akan meninggalkan dunia ini, beliau berpesan kepada kita, kutinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis beliau yang sahih. Semoga kita berada di dalam golongan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita insya Allah senantiasa berada di jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita berada di jalan lurusnya Allah, maka kita akan sampai kepada tujuan hidup yang kita cita-citakan, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan yang bahagia di akhirat, yang selalu kita minta setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga bermanfaat peringatan yang saya sampaikan ini dari Allah. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang daif. Akhirnya saya cukupkan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.